Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Bersyukur sekali ya, saya Esther malam ini kembali bisa hadir dan melayani melalui Radio Maestro dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, malam ini kami mau menyiapkan hati kami untuk terima kebenaran-Mu. Kami minta hikmat daripadamu untuk kami bisa mengerti Tuhan. Tidak hanya mengerti, tapi kami juga mau menjadi orang yang melakukan firman-Mu. Kami mau respon apa yang kami dengar malam hari ini dengan sikap hati yang benar Tuhan. Jamah dan urapi kami semua, termasuk hamba-Mu, biar firman Tuhan yang hamba sampaikan ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap yang mendengar. Berkat yang menguatkan, berkat yang memberi kelepasan, kesembuhan, dan kemenangan. Sehingga melalui semua ini nama Engkau semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah Amazing Love atau kasih yang luar biasa. Sobat Maestro, saya sudah melihat begitu banyak kesibukan-kesibukan dalam persiapan Natal. Semua tentunya semangat dan bersukacita menyambut Natal atau kelahiran Tuhan Yesus ya. Semua itu tidak salah Sobat Maestro, karena tentunya kita bersukacita atas lahirnya Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sang Raja Damai telah lahir di dunia untuk dan demi kita semua. Sobat Maestro, beberapa waktu yang lalu di rumah saya pun saya menghias pohon Natal ya. Seperti biasa tiap tahun gitu. Saya menghias pohon Natal. Dan waktu menghias pohon Natal ada satu hal yang benar-benar menjamah hati saya. Sambil menghias tidak terasa air mata saya menetes Sobat Maestro. Bukan karena bersedih, tapi saya terharu sama kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Oleh karena itu malam ini saya tergerak untuk mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk merenungkan kedalaman daripada makna Natal yang sesungguhnya, daripada amazing love yang sudah kita terima daripada Allah Bapa. Nah Sobat Maestro, Natal bukan tentang seberapa hebatnya hiasan-hiasan yang kita rancang untuk menghias rumah atau gedung gereja atau tempat-tempat lain. Natal bukan spektakulernya acara yang mau kita buat. Natal juga bukan soal gemerlapnya atau kemewahan dari sebuah event. Sekali lagi, semua itu gak salah karena kita sedang memperingati seorang juru selamat yang lahir buat kita semua. Tapi jangan sampai kesibukan semua itu menggeser nilai-nilai Natal itu sendiri atau makna daripada Natal itu sendiri Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro, dalam kesempatan malam hari ini saya mau menceritakan sebuah kisah. Mungkin Anda pernah mendengar tentang sebuah kisah ini luar biasa. Kisah tentang seorang bapak yang sudah berumur sekitar 70 tahunan ya. Dia datang ke sebuah rumah sakit, itu tujuannya untuk membuka benang jahitan pada perutnya. Dia dioperasi di perutnya gitu ya. Rupanya bapak ini terburu-buru kelihatannya. Nah waktu itu ternyata dokternya belum datang. Jadi dia harus menunggu cukup lama. Tapi bapak ini kelihatan nampak gelisah dan sebentar-sebentar melihat jamnya. Lalu bapak ini bilang kepada suster yang kebetulan merawat dia saat itu. Dan bapak ini bilang kalau dia terburu-buru gitu. Akhirnya suster ini atas seizin dokter ya tentunya membuka benang jahitan bapak ini. Karena penasaran suster tanya kenapa bapak ini begitu terburu-buru. Dan bapak ini bilang kalau dia harus ke rumah sakit di mana istrinya sudah 5 tahun dirawat di rumah sakit karena menderita Alzheimer atau penyakit lupa ingatan. Dia mau bertemu istrinya untuk bisa bersama-sama makan siang gitu. Lalu suster ini bilang, toh istrinya sudah lupa ingatan, jadi terlambat pun bahkan gak datang pun istrinya udah gak akan ingat apa-apa lagi ya kan. Tapi bapak ini menjawab,
dengan sebuah jawaban yang luar biasa. Bapak ini menjawab begini, "Sudah 5 tahun ini aku pergi berkunjung setiap hari ke istriku, ke tempat di mana istriku dirawat. Dia memang tidak mengenaliku, tapi bukankah aku masih mengenali dia?" Nah Sobat Maestro, mari kita belajar dari Bapak ini tentang kekuatan kasihnya terhadap istrinya. Inilah yang dinamakan dengan bukti kasih. Nah bukankah Allah kita demikian juga terhadap kita? Bahkan kasihnya sungguh lebih luar biasa lagi daripada apa yang sudah kita lakukan. Walaupun dunia berdosa karena dunia sudah tidak mau mengenal dia lagi. Walaupun dunia berdosa karena dunia sudah tidak hidup di dalam dia. Walaupun dunia berdosa karena dunia sudah tidak mau percaya lagi kepada dia. Walaupun dunia berdosa karena dunia sudah meninggalkan dia. Dunia sudah membenci bahkan menolak dia. Tapi karena kasihnya yang sangat besar akan dunia ini, walaupun dunia sudah semakin menjauh daripadanya, tapi Allah tetap menunjukkan kasihnya yang besar kepada dunia ini. Dia masih mau mengenal kita. Dia bahkan rela memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya. Supaya apa? Supaya dunia bisa selamat dari kebinasaan yang kekal. Allah tidak ingin dunia yang sangat dikasihinya ini binasa dan lenyap begitu saja karena dosa. Tetapi dia mau setiap orang yang dikasihinya bisa hidup di dalam bentangan kasihnya. Asalkan apa? Asalkan kita mau percaya dan menerima dia yang mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Nah Sobat Maestro, keselamatan hanya karena kasih karunia semata. Karena anugerah Allah saja, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik daripada manusia. Efesus 2 ayat 8-9. Anda catat dulu, nanti Anda bisa baca. Untuk itu Sobat Maestro, Yesus lahir ke dunia. Dan kita yang gak layak untuk menerima keselamatan, tetapi karena Yesus kita dijadikan menjadi layak untuk terima anugerah keselamatan itu. Ini adalah bukti daripada kasih Allah untuk kita semua. His amazing love to us, Sobat Maestro. Kasihnya yang begitu luar biasa atas setiap kita. Nah dalam Kisah 4 ayat 12 berkata demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sobat Maestro, ayat ini cukup tegas dan merupakan satu bukti bahwa hanya Dia, Yesus Kristus yang datang ke dunia ini yang bisa selamatkan kita dari kebinasaan kekal. Nah mari Sobat Maestro, kita sama-sama belajar dan merenungkan apa arti sebuah Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Agar apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Coba renungkan Sobat Maestro, pernahkah kita ini memikirkan bagaimana gitu perasaan Tuhan saat Dia memutuskan untuk turun ke dunia yang kotor dan hina oleh karena dosa ini. Dia ini raja segala raja Sobat Maestro. Dia yang maha kudus, Dia yang maha suci, maha kuasa. Bahkan Dia adalah pribadi yang sangat alergi dengan yang namanya dosa. Tapi karena kasihnya akan dunia ini, maka Dia rela lahir ke dunia untuk kita semua. Karena begitu dalam kasihnya. Nah Sobat Maestro, malam ini kita dibawa kembali untuk merenungkan daripada makna Natal yang sesungguhnya. Jangan jadikan Natal sekedar event, tapi jadikan Natal sebagai ekspresi daripada respon kita terhadap kasih Allah. Natal menjadi titik balik dalam hidup kita untuk lebih lagi mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan sebagai anugerah atas setiap kita ini. Seperti yang Maria lakukan Sobat Maestro, kita belajar dari Maria Ibu Yesus ya. Dalam Lukas 1 ayat 46-47, saya akan bacakan buat Anda semua demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Di sini Maria memuji Allah saat dia mengetahui bahwa apa yang disampaikan malaikat mengenai dirinya adalah benar. Maria sangat berterima kasih kepada Tuhan yang memandangnya sangat berharga. Karena Maria ini sangat rendah, Maria miskin.
dan tidak dikenal dipercaya untuk menjalankan tugas yang amat mulia dan terhormat, yaitu menjadi ibu bagi Sang Mesias. Nah Sobat Maestro, Natal harus mengingatkan kita akan kasih Allah. Seperti apa yang Maria lakukan. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus bergembira karena kasih Allah yang begitu luar biasa atas setiap kita. Natal harus mengingatkan bahwa Allah memandang kita yang sangat rendah, hina dan tidak layak ini sebagai hal yang sangat berharga. Perbuatan Allah yang besar, kasih dan kebaikannya bukan hanya dinyatakan melalui karya keselamatan saja, tetapi juga melalui hal-hal kecil dan sederhana. Saat kita alami pergumulan hidup, saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami badai dalam hidup kita, Allah itu selalu beserta kita. Allah selalu setia, Allah selalu melimpahi kita dengan kasih dan kebaikannya. Amin. Nah Sobat Maestro, sambil kita mempersiapkan perayaan Natal, jangan kita sampai kehilangan fokus ya Sobat Maestro. Mempersiapkan perayaan Natal tidak salah. Mempersiapkan segala sesuatunya secara baik itu gak salah Sobat Maestro. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan sampai itu menggeser daripada makna Natal yang sesungguhnya. Kita jangan sampai kehilangan fokus gitu Sobat Maestro. Kita melakukan semua itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, sebagai ekspresi daripada respon kita, di mana kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa atas hidup kita. Kita harus sambil mengingat perbuatan Allah bagi kita di hari Natal ini. Nah mari Sobat Maestro, kita mulai memuji Tuhan sambil kita mempersiapkan perayaan Natal, sambil kita mempersiapkan kelahiran Juru Selamat dalam hidup kita. Mari kita mulai memuji Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikannya. Kita mengucap syukur atas anugerahnya yang luar biasa. Kita mengucap syukur atas kasihnya yang begitu dahsyat. His amazing love to us. Dan kita memuji Tuhan seumur hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan. Sobat Maestro, Natal adalah saat yang tepat untuk merenungkan perbuatan besar kasih Allah yang begitu luar biasa. Ekspresikan semua ini, semua yang sudah kita dapat karena kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita. Ekspresikan dalam keseharian kita setiap harinya, sehingga melalui hidup kita orang-orang melihat kalau kita sudah menjadi orang yang mengalami kasih Allah. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami dengar dan terima malam ini. Betapa kami menyadari saat ini Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu luar biasa baik. Kasih-Mu sungguh tidak terbatas atas setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan untuk kami. Biar di momen Natal ini Tuhan menjadi titik balik yang menjadi perubahan hidup kami semua Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sudah kami terima ini bisa kami ekspresikan lewat keseharian hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu dahsyat melimpah atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.